Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 7 saham di sektor mining yang akan saya analisa hari ini. Yang pertama ada Antam, kedua Inco, ketiga Tins, keempat Pegas, kelima Medco, ke-6 Elsa, dan ke-7 MDKA. Kita langsung saja ke indeks. Hari ini cukup bagus, rebound, sempat jadi zona merah sesi awal, tapi kemudian di bawah rally naik dan tutup di harga 6.000, naik 0,54%. Kalau dilihat transaksi hari ini masih sepi ya, di bawah 10 triliun, hari ini ada di 8,9 triliun. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell di 176 miliar. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISG hari ini membuat candle hammer dan rejection lagi dari trend line uptrend supportnya ini atau symmetrical triangle-nya ini dan tutup di 6.000. Ya cukup bagus ya, karena indeks mulai ada tanda-tanda perlawanan. Udah 3 hari indeks tetap berada di atas trend line uptrendnya ini, dan juga harga penutupannya nggak jauh-jauh ya, dari 5.970 sampai 6.000. Jadi ya cukup sempit ya, bisa dikatakan ini support minornya untuk saat ini di daerah 5.970 ya. Jadi untuk indeks besok masih bisa potensi naik ya, terdekat uji sekitaran 6.060 ya sampai 6.050. Itu kalau mampu breakout ya ke arah 6.100. Jadi seperti itu untuk ISG yang sudah cuan-cuan lebar hari ini ya, yang buy on weakness, pasang trailing stop, jaga-jaga takutnya indeks berbalik arah ya. Seperti itu untuk indeks besok berpotensi masih bisa naik sekitaran 0,75% sampai 1% ya, potensi aja dia rebound, tapi nggak tahu di pertengahan market atau di sesi 2 nanti dia drop lagi ya, bisa aja ya. Jadi seperti itu untuk ISG. Kita langsung saja ke saham pertama. Ada Antam yang hari ini ditutup naik 5,9% ke harga 2.330. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, dan bahkan asing ini sudah beli dari tanggal 17 Maret ya, baru 3 hari net sell dan terus akumulasi. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Antam biasa aja ya, antara distribusi dan akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Antam ya masih sama, akan bergerak di area range sideway-nya ya, yang saat ini resisten yang cukup kuat menahan harga Antam itu ada di 2.430 sampai 2.450. Jadi untuk minggu ini seperti analisa saya minggu lalu ya, Antam masih berpotensi menguji resisten terdekatnya di 2.400 sampai 2.450. Kalau itu mampu di breakout ya lanjut menguji EMA 60-nya ini di 2.600. Tapi kalau gagal breakout dari 2.400 sampai 2.450, Antam akan mengarah ke 2.200 lagi supportnya ini ya. Seperti itu aja untuk Antam. Volume hari ini meningkat saat koreksi 2 hari, volume kecil ya, ada peluang bagus Antam, tapi ya potensinya kecil kalau sampai breakout 2.600, tapi bisa. Dan juga kenaikan Antam ini ya bisa dikatakan masih terbatas ya, targetnya 2.500 itu juga cukup bagus kalau Antam bisa tutup minggu ini di 2.500. Jadi seperti itu untuk Antam. Yang punya dari daerah atas yang penting sabar ya. Antam sudah bergerak sideways ya, semoga nggak turun lebih dalam lagi ya. Ini tinggal nunggu dia mantul lagi ke atas ya. Yang penting sabar, pegang aja hot. Kalau nggak sabar ya udah cut loss aja, nggak ada cara lain. Apakah bisa approach down ya? Kalau Bapak Ibu mau ya bisa aja approach down di area ini ya. Area approach down-nya itu 2.200 sampai 2.400 ini bisa approach down ya. Tapi ya resikonya kalau dia breakdown ya jadi tambah besar loss-nya ya dalam tren jangka pendek. Untuk jangka menengah ataupun setahun ke depan ya masih potensi Antam ke 3.000 itu masih ada peluang.
Jadi seperti itu untuk Antam. Kita langsung saja ke saham kedua. Ada Inco yang hari ini ditutup naik cukup signifikan 5,19% ke harga 4.660. Kalau dilihat transaksi asing, hari ini net buy yang cukup signifikan. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Inco ya lumayan diakumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Inco terlihat ya seperti yang saya bilang, support 4.340 dan di situ ada EMA 200 ya, bisa dikatakan support kuatnya. Lihat pernah dijebol di tanggal 24 Maret tapi kemudian besoknya rebound dan sekarang Inco bergerak sideways ya. Di range harga supportnya 4.340, resistennya 4.800. Jadi yang punya dari daerah bawah, karena hari ini Inco breakout EMA 20 dengan volume dan indikator EMA CD juga sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 juga naik tinggi. Ada peluang Inco minggu ini mengarah ke 4.800 ya. Lihat ke depannya mampukah breakout. Kalau mampu breakout konfirmasi ya pelan-pelan bisa menutup gap di daerah 5.500. Tapi kalau gagal breakout, yang punya dari daerah bawah take profit aja dulu karena potensinya ya ke bawah lagi. Kan ini terlihat Inco ini lagi sideways, jadi nggak usah maksa. Kalau sudah ada candle-candle merah di atas atau di daerah resisten ini, take profit. Yang punya dari bawah nggak perlu mikir besok siapa tahu rebound, nggak usah mikir itu, take profit aja dulu. Kalaupun besok rebound ya udah biarin, nanti nunggu konfirmasi beli lagi, buy on breakout aja. Karena ya kalau kondisi saham-saham itu sideways, ya kalau gagal breakout resisten dia akan ke arah support. Ya beli lagi support, yang penting sabar. Kalau ditarik upside-nya, range sideways-nya cukup besar di 10%, ya bisa dapat lah di 7-8%. Ya, seperti itu aja untuk Inco. Peluangnya masih bisa lanjut menguji resisten sideways-nya di 4.800. Tapi kalau besok ternyata gagal breakout atau false breakout, dia ternyata koreksi, ya take profit. Yang punya dari bawah 2-3% aja profitnya ya jual aja, daripada dibawa ke bawah balik ke harga beli, rugi waktu, profit hilang ya. Tapi itu tergantung masing-masing, sesuaikan aja karena ini market saya bilang masih belum mendukung ya, kenaikan juga masih terbatas. Jadi ya memang sewajarnya lah kalau profit kecil ya, 2-5% itu dari take profit. Ya, seperti itu untuk Inco. Kita langsung saja ke saham ketiga. Ada TINS yang hari ini juga cukup signifikan naiknya 6,27% ke harga 1.610. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, TINS juga diakumulasi ya. Hari ini MGA top buyer ya, akumulasi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal seperti yang saya analisa waktu itu ya, TINS ini ada di area kritikalnya karena itu dulunya adalah resisten base yang terbentuk dari 2014. Jadi sudah 7 tahun TINS bergerak sideways yang cukup lebar di range harga supportnya 400, resistennya 1.600, dan ini dia di area kritikalnya dan mantul. Jadi peluangnya harusnya memang TINS mempertahankan arah selanjutnya terdekat aja dulu ya, nggak usah tinggi-tinggi, pasang target 1.700 sampai 1.800 ke situ. Yang penting TINS bisa confirm breakout aja. Kalau bisa tutup di atas 1.600 minggu ini, minimal di 1.610 atau 1.620 ya potensi bagus. TINS bisa dikatakan false breakdown dan kemungkinan range sideways-nya ada di supportnya 1.600, resistennya 1.800 terdekat, dan resisten keduanya atau resisten sideways-nya di 1.970 dan 2.000. Karena di atas ini ya ada EMA 60-nya. Ya, seperti itu aja untuk TINS. Yang punya dari bawah pasang trailing stop aja, takutnya besok dia ternyata gagal bertahan di 1.600 dan kembali lagi ke bawah 1.600, itu perlu hati-hati ya, bisa berpotensi ya seperti yang saya bilang terdekatnya 1.400 sampai 1.200. Tapi kalau mampu mempertahankan 1.600
harusnya TINS ke atas dulu, menguji 1800 dan 1960. Jadi seperti itu aja untuk TINS ya. Peluang masih bagus karena volume hari ini meningkat dan juga TINS di area kritikal, indikator MACD mulai melandai, garis biru menyempit dan mendekati garis merah, bar chart di bawah 0 juga makin tipis. Jadi peluang TINS, semoga ISG besok hijau, TINS bisa melanjutkan kenaikan. Seperti itu untuk TINS. Kita langsung saja ke saham keempat, ada Pegas yang di hari ini ditutup naik tipis 1,17% ke harga 1295. Kalau dilihat transaksi asing masih net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Pegas didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Pegas sudah satu candle setelah breakdown EMA 200, tapi dia membentuk candle hammer dan tutup di harga tertingginya hari ini. Itu peluang bagus, harusnya besok bisa lanjut. Bagusnya lagi kalau Pegas bisa tutup minimal di 1310 sampai 1320. Kalau bisa tutup di atas EMA 200-nya besok peluang bagus menguji resisten terdekat 1350 dan 1400. Dan kalau mau lebih bagus lagi Pegas ini kalau sudah di atas 1500. Selama di bawah 1500 ya kemungkinan Pegas akan tektokan atau sideways di range harga supportnya 1300 ya, yang saat ini ada EMA 200 dan resistennya di 1500, tapi ada resisten minor atau resisten pertengahan di 1400. Jadi bagi Bapak Ibu yang baru belajar trading juga ya ikutin aja support dan resisten. Kalau dekat-dekat support buy, dekat resisten TP aja kalau bingung kan. Jadi seperti itu ya untuk Pegas. Peluangnya minggu ini semoga bisa confirm tutup di atas 1300 saja dulu ya minimal. Tapi kalau bisa tutup di atas 1400 cukup bagus untuk Pegas. Kita langsung saja ke saham kelima. Ada Medco yang di hari ini ditutup naik 2,6% ke harga 590. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Medco diakumulasi oleh broker asing YU, KZ, AK, ZP. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Medco seperti yang saya bilang ya, nih nggak perlu pakai indikator segala macam, pakai support resisten klasik aja bisa tahu dekat area support dan resisten ya. Ini Medco mantul dari supportnya 555 yang saya tarik garis. Terus dia mengarah ke 600, kalau mampu breakout cukup bagus, apalagi confirm breakout 600, arah selanjutnya terdekat 650 dan 700 ya. Jadi sekarang Medco lagi proses naik dan kalau gagal breakout 600, Medco akan mengarah ke bawah lagi ke 555. Jadi yang punya dari bawah, yang beli dari 560, 570 kan udah lumayan profit di 3-6% ya. Nanti besok kalau Medco gagal breakout 600, TP aja atau pasang trailing stop kalau mampu breakout ya. Amankan profit yang ada karena market juga kurang mendukung ya, kenaikan saham juga terbatas. Biasanya nggak bisa lanjut naik lebih tinggi, tertahan di resisten pertamanya ya. Saya bilang ya ini resisten pertama, kalau ini mampu breakout ya arah selanjutnya ke resisten selanjutnya. Nah untuk sekarang itu saham-saham biasanya tertahan di resisten pertamanya ya dari harga sebelumnya ya. Seperti itu aja untuk Medco. Peluangnya besok masih bisa lanjut ya, semoga bisa breakout 600. Kalau gagal mengarah ke 550. Jadi kalau Bapak Ibu yang trading ya sesuaikan aja ya. Kalau dia gagal breakout ya take profit. Jadi seperti itu untuk Medco. Kita langsung saja ke saham ke-6. Ada Elsa yang hari ini malah terkoreksi 2,35% ke harga 332. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Elsa memang lagi didistribusi oleh YP. Ya, bisa dikatakan ini broker retail. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Elsa seperti saya bilang, kalau gagal breakout atau kembali ke 350, pelan-pelan bisa mengarah ke 300. Jadi harusnya besok itu penentuan Elsa mampu nggak membuat candle hijau dan tutup
lebih tinggi dari harga tertinggi Elsa hari ini ada di 340. Jadi Elsa besok harus tutup minimal di 342 sampai 344. Kalau enggak atau membuat candle merah bahkan tutup di bawah harga penutupan hari ini, ya Kompim bisa mengarah ke 300. Jadi apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang? Harga tanggung ya, kalau mau ya silahkan. Kalau saya lebih baik nunggu dia. Kalau nggak di support, buy on support daerah 300 nih, saya akan buy on breakout, nunggu dia kembali breakout 350 baru spekulasi buy di atas. Jadi seperti itu. Dan juga ya ini strategi saya juga bisa nggak cocok dengan Bapak Ibu. Jadi bisa dimodifikasi, bisa diubah atau di apapun juga, yang penting bisa menghasilkan cuan untuk Bapak Ibu ya. Karena di market ini nggak ada ilmu yang pasti. Tergantung psikologi, tergantung skill dan strategi masing-masing untuk mencari cuan. Seperti itu aja untuk Elsa. Kita langsung saja ke saham terakhir. Ada MDKA yang hari ini ditutup naik lagi 2,66% ke harga 2.310. Kalau dilihat transaksi asing masih net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, MDKA didistribusi. Kita langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MDKA kembali ke atas 2.240 dan tutup di 2.310, sempat menyentuh EMA 20 di 2.360 namun gagal breakout dan kembali turun. Untuk besok karena volume hari ini meningkat dan juga indikator MACD mulai menyempit dan mengarah ke atas, bar chart di bawah juga makin tipis, peluang MDKA besok bisa lanjut menguji lagi EMA 20-nya ini di 2.360. Kalau itu mampu di breakout, ya semoga langsung bisa breakout 2.400. Ini bisa dikatakan resisten pertamanya. Setelah itu ya 2.600 dan 2.800. Tapi kalau ini dihapus minor resisten, nah terlihat kan MDKA ini bergerak sideways dan cukup lebar. Range sideways-nya, supportnya 2240, resistennya 2.850. Dan sekarang MDKA di area support. Tapi seperti yang saya bilang, ini ada support minor. Jadi yang trading, yang swing trade ya jaga. Kalau gagal breakout 2.400 dan membuat candle merah, take profit dulu, jaga di bawah lagi. Tapi kalau mampu breakout, bisa pasang trailing stop atau take profit. Jadi disesuaikan ya. Cukup menarik juga untuk MDKA ini ya. Peluangnya masih bisa ke atas. Tapi ini saya bilang resisten yang akan dijaganya ya. Biasanya kalau dia breakout sini dan gagal ya arahnya ke bawah lagi. Ya, seperti itu aja untuk MDKA ya. Cukup sampai di sini untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading dan bingung masih memilih saham, bingung di mana harus beli, di harga berapa harus jual, dan kalaupun harus cut loss di harga berapa, Bapak Ibu bisa join trading bersama Borneo Trader, free konsultasi selama berlangganan. Kalau mau info selanjutnya bisa DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya dan terima kasih.